Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 akan membuka presentasi pada kali ini tentang materi silabus dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup tentang standar kompetensi, kompetensi belajar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang manfaat silabus. Manfaat silabus sendiri ada 4, yaitu yang pertama sebagai acuan atau pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Maksudnya di sini adalah silabus berperan penting dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Lebih tepatnya itu sebagai contoh pedoman atau sebagai tujuan dari manfaat silabus tersebut. Yang kedua yaitu manfaatnya memberikan penggambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran atau dalam satu pembelajaran. Maksudnya di sini adalah sebagai calon guru atau sebagai seorang guru terutama, kita sudah sepatutnya memiliki, kalau dalam bahasa Jawa yaitu reng-rengan atau susunan atau gimana cara kita mengambil pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran tersebut. Jadi sebagai seorang guru sudah sepatutnya memiliki hal tersebut. Untuk manfaat selanjutnya yaitu sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran, yakni di mana silabus berperan penting dalam suatu penilaian terhadap pembelajaran. Yang keempat, manfaatnya yang terakhir terutama yaitu dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran, di mana silabus ini mempunyai dokumentasi tertulis dalam suatu pembelajaran. Itu yang saya bisa sampaikan dalam hal manfaat silabus. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip silabus. Prinsip-prinsip silabus 1. Fleksibel, yaitu fleksibilitas memungkinkan penyesuaian dan perkembangan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 2. Sistematis, yaitu komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 3. Ilmiah, yaitu keseluruhan materi yang ada di dalam silabus harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 4. Menyeluruh, yaitu komponen di dalam silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. 5. Aktual dan konseptual, yaitu cakupan komponen silabus dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 6. Memadai, yaitu cakupan komponen silabus untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 7. Konsisten, yaitu komponen silabus memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk kompetensi peserta didik. 8. Relevan, yaitu semua isi yang ada di dalam silabus harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jelaskan tentang unit waktu silabus. Yang pertama yaitu silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan oleh setiap mata pelajaran. 2. Penyusunan silabus suatu mata pelajaran memperhatikan alokasi waktu yang disediakan dalam per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. 3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan SK dan KD pada mata pelajaran dengan alokasi yang tersedia pada struktur kurikulum. Artinya, waktu pada penyusunan silabus mencakup waktu secara keseluruhan dalam mata pelajaran tersebut. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan silabus. Pengembangan silabus dilakukan oleh kelompok guru mata pelajaran sejenis pada setiap sekolah atau beberapa sekolah pada kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Pengembangan silabus
disusun secara mandiri oleh kelompok guru mata pelajaran sejenis, dan apabila guru tersebut dapat memahami atau mengenali karakteristik peserta didiknya dan juga mengenali kondisi dan lingkungan sekolahnya. Kemudian apabila guru tersebut tidak dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabusnya yang akan digunakan pada sekolah tersebut. Lalu pada jenjang SD atau MI, guru kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabusnya secara bersama-sama. Dan pada jenjang SMP atau MTS, guru pada mata pelajaran IPA dan IPS terpadu mengembangkan silabusnya bersama dengan guru mata pelajaran tersebut. Jika sekolah atau madrasah tidak mampu untuk melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka sekolah tersebut dapat bergabung dengan sekolah lain dalam forum MGMP untuk mengembangkan silabusnya, dan sekolah tersebut dapat mengadaptasi atau mengadopsi contoh model BSNP, dan juga Dinas Pendidikan dapat memfasilitasi dengan membentuk kelompok guru mata pelajaran akan mempresentasikan tentang komponen silabus. Komponen silabus dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai, meliputi standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, keterampilan, pengetahuan yang terkait pada mata pelajaran. Dan yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Komponen silabus yang kedua yakni komponen yang berkaitan dengan cara menguasai kompetensi, meliputi materi pokok. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Dan yang kedua yakni pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Komponen silabus yang ketiga yakni komponen yang berkaitan dengan cara mengetahui pencapaian kompetensi, meliputi penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan komponen silabus yang keempat yakni komponen pendukung, meliputi alokasi waktu. Alokasi waktu merupakan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Dan yang kedua yakni sumber belajar. Sumber belajar di sini dapat berupa buku, media cetak, media elektronik, alam sekitar, dan sumber belajar lainnya yang relevan.